kira-kira gimana pandangan Pak Dokter? Sejauh mana seharusnya sosiologi hukum ini bisa masuk ke ruang-ruang pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara? Oke, baik. Jadi terkait dengan itu, kita kembali kepada suatu pameo hukum yang mengatakan bahwa putusan hakim itu tergantung sarapan paginya. Apa yang dimaksudkan bahwa putusan hakim itu tergantung sarapan paginya? Bahwa kebiasaan-kebiasaan hakim, bacaan-bacaan hakim, ilmu-ilmu hakim itu sangat-sangat sangat-sangat menentukan daripada isi dari putusannya. Nah, sekarang kita lihat bahwa apa kira-kira secara umum ada dua model sarapan yang saya bisa kemukakan, bahwa yang pertama sarapannya adalah sarapan normatif. Kalau sarapan normatif, maka seorang hakim itu akan kemudian memutuskan perkara itu berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada tanpa melihat gejala sosial yang ada. Dia akan memutuskan berdasarkan kacamata hukum yang bersifat positivisme, tidak melihat bahwa adanya gejala apa semua. Pukulan palu itu terkadang tidak melihat apa yang terjadi dengan megafon yang berteriak di luar. Satu. Berarti kalau begitu, cara pandangnya bahwa dia mencoba melihat hukum itu sebagai sebuah kepastiannya. Tapi ingat bahwa ada sisi lain. Nah, kalau hakimnya yang satu, mungkin juga mempunyai sarapan terkait dengan kemanfaatan. Dia lebih banyak pada aspek sosiologinya, melihat, wah, repot ini kalau tidak ditetapkan ini, repot ini kalau tidak ditangkap ini, akan bisa menjadi persoalan besar. Berarti melihat dari sisi kemanfaatannya. Melihat dari segi kemanfaatannya. Putusannya itu dilihat dari segi kemanfaatan. Nah, yang ketiga adalah melihat dari segi keadilannya atau dilihat dari segi filosofinya. Kalau sarapan paginya, hakim ini adalah lebih banyak pada pendekatan filosofinya, maka melihat tentu cenderung pada putusannya itu akan melahirkan suatu putusan-putusan yang adil dalam memberikan putusan. Tetapi lagi-lagi saya katakan adalah tergantung bacaannya, tergantung lingkungan sehari-harinya, tergantung bahkan kampusnya pun sangat mempengaruhi daripada cara berpikirnya seorang hakim waktu dia S1 atau mungkin dia S2 atau mungkin S3. Ilmu yang diperoleh maka sangat-sangat tergantung daripada apa yang dia peroleh di masa-masa dia mempelajari tadi. Sebagai sebuah contoh saya berikan, seperti kita, walaupun mungkin misalnya Pak Idar sudah berapa tahun misalnya menjadi orang Indonesia, sudah berbicara bahasa Indonesia, tapi kalau mungkin ada musibah besar yang menimpa misalnya, kita tidak minta, ya hanya contoh saja Pak Idar, terkadang bahasanya, bahasa daerahnya yang muncul, artinya apa, sarapan paginya memang masih melekat itu. Sekalipun orang hebat Pak, dia di Makassar, sudah berbahasa Indonesia berpuluh-puluh tahun, tapi kalau dia tidak dapat musibah besar misalnya, kadang keluar bahasa Bugisnya, bahasa Makassarnya. Artinya apa? Bahwa itulah kemudian kesehariannya yang melekat pada dirinya yang terkadang menjadi suatu putusan daripada hakim. Saya kira seperti itu Pak Ida. Terima kasih.